Salam konservasi teman-temanku semua. Ini dia part 2 yang kalian tunggu. Pada part 2 kali ini saya sudah sampai di kawasan Bukit Bedari, teman-teman. Ternyata di kawasan Bukit Bedari ini banyak hal yang saya temukan ketika menelusuri dan menjelajah di kawasan Bukit Bedari ini. Ya, salah satunya saya berhasil menjumpai salah satu jenis satwa liar yang sangat eksotik tentunya, teman-teman. Pasti teman-teman penasaran kan? Satwa liar apa yang saya temukan pada petualangan kali ini? Yuk, ikuti terus petualangan saya kali ini, teman-teman. Selamat menyaksikan. Ya teman-teman, saya senang banget teman-teman bisa menjumpai ataupun menemukan hewan yang sangat langka ya teman-teman. Ini dia, ini adalah kura-kura kaki gajah atau Mana Uriahemis ya teman-teman. Akhirnya yang kita cari ditemukan juga ya bang. Benar berarti kata orang kemarin kan? Nah, sekarang kita sudah sampai di kawasan Bukit Bedarinya ya teman-teman. Kita masih mencoba untuk memantau ataupun herping di areal ini teman-teman. Siapa tahu kita bisa menemukan ataupun menjumpai satwa liar ya teman-teman. Suasananya sejuk banget ya teman-teman. Ya, karena di kawasan hutan seperti ini ya, yang pastinya sangat terasa sejuk ataupun dingin teman-teman, karena ditambah pepohonan yang begitu besar masih banyak ya teman-teman, sehingga itu sangat menunjang sekali untuk ekosistem ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat keadaan hutannya ya teman-teman. Ya. Seperti inilah teman-teman keindahan ataupun kenampakan hutan Borneo yang begitu indah dan unik teman-teman. Karena selain dari jenis satwa-satwa yang ada di kawasan ini, kawasannya pun atau wilayahnya pun sangat indah banget teman-teman. Teman-teman bisa lihat, masih banyak jenis pepohonan yang begitu besar tumbuh dengan tegak, sehingga ini sangat membuat kita betah dan nyaman berada di kawasan hutan seperti ini ya teman-teman. Namun kita juga harus waspada juga ya teman-teman, karena bisa saja secara tiba-tiba jenis hewan-hewan buas bisa menyerang kita. Jadi untuk tim harap hati-hati, lihat situasi kiri kanan, siapa tahu ya kita nggak tahu juga lah, karena ini kan kawasan hutan lindung. Kita harus hati-hati ya teman-teman. Teman-teman, banyak hal yang dapat kita lakukan ketika kita berpetualangan di areal hutan seperti ini teman-teman. Kita bisa mempelajari jenis-jenis satwa yang hidup ataupun ada di kawasan hutan seperti ini. Mulai dari jenis reptil, mamalia, unggas, jenis ikan-ikan, dan lain-lain teman-teman. Kita bisa mempelajari ya morfologi ataupun tingkah laku kehidupan para satwa liar yang ada di kawasan ini ya teman-teman. Gimana ini bang? Masih lanjut kan? Masih. Kita lanjut ke depan aja kan? Ya. Oke lah. Petualangan pun tetap terus kami lanjutkan ya teman-teman, sambil kami melihat situasi kiri kanan kami ya teman-teman. Karena di kawasan hutan seperti ini, apalagi ini adalah areal bukit, pastinya ada jenis hewan buas ya teman-teman. Misalkan seperti marble cat dan macan dahan itu ada teman-teman. Nah teman-teman, biasanya di kawasan hutan seperti ini
sangat tidak sulit sekali teman-teman untuk menjumpai keberadaan para satwa liar. Tapi kita dari tadi mengeksplor kawasan hutan ini ya teman-teman, dari dataran rendah sampai sekarang kita berada di dataran tingginya teman-teman, atau areal punggungan bukit teman-teman. Kita belum bisa menemukan ataupun menjumpai atau keberadaan para satwa liar ya teman-teman. Tapi kita akan cobalah observasi areal ini, siapa tahu kita bisa menemukan ataupun menjumpainya teman-teman. Ayo bang, kita telusuri lagi lebih jauh areal ini. Sejauh ini kami belum bisa melihat adanya tanda-tanda kehidupan para satwa liar di kawasan Bukit Bedari ini teman-teman. Namun kami tidak berputus asa, kami tetap semangat menelusuri dan menjelajahi kawasan Bukit Bedari ini sampai kami benar-benar menemukan keberadaan satwa liar yang ada di kawasan ini tentunya. Teman-teman, barusan kita menjumpai seekor tupai teman-teman. Tupai cukup gede banget teman-teman, ukurannya saya belum pernah lihat tupai segede itu teman-teman. Itu tupai apaan ya bang? Ya, baru kali ini saya lihat tupai segede itu ya bang. Sayang tadi, benar tadi sini kan? Naik ke atas kayaknya nih. Ya teman-teman, barusan kita menjumpai seekor tupai yang sangat gede banget teman-teman. Baru kali ini teman-teman saya menjumpai tupai segede itu. Coba kita lihat, arahkan itu bang, kameranya ke atas. Siapa tahu kita bisa lihat jenis hewan-hewan liar ya teman-teman. Biasa sih jenis kera ada teman-teman. Teman-teman, sudah hampir 1 jam ya bang kita menelusuri ataupun mengeksplor kawasan ini kan. Ya. Capek banget teman-teman. Dari tadi kita belum bisa menemukan ataupun menjumpai keberadaan para satwa liar yang ada di kawasan ini ya teman-teman. Tapi kita tidak berputus asa, kita akan coba telusuri lebih jauh lagi kawasan ini. Mudah-mudahan kita bisa menemukan ataupun menjumpai para satwa liar ya teman-teman. Soalnya ini kawasan hutan lindung, nggak mungkin di kawasan hutan seperti tidak bisa kita jumpai para satwa liar yang ada di kawasan ini ya teman-teman. Kita akan coba eksplorasi lagi teman-teman. Kita akan coba cari-cari di tengah-tengah batuan seperti biasanya ada teman-teman. Apa tadi? Ya, teman-teman, tadinya kita menjumpai seekor tupai ya teman-teman. Tupai yang sangat gede banget teman-teman. Saya juga nggak tahu itu jenis tupai apaan. Tadi di atas sana ya teman-teman. Tapi sayangnya tadi nggak sempat terekam oleh kamera. Soalnya tupainya cepat banget larinya. Tapi ya udahlah, kita coba eksplor lagi ke arah depan sana ya bang. Ya. Ayo. Kamu capek nggak bang? Capek. Ya capek juga saya ini. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi kan? Kita explore lagi kawasan ini. Ya, teman-teman bisa lihat ya teman-teman, aliran airnya sangat indah banget, sangat keren banget teman-teman. Aliran air seperti ini sangat menunjang sekali bagi kehidupan satwa liar ya teman-teman. Karena air adalah kebutuhan utama bagi para satwa ya teman-teman. Teman-teman, biasanya di areal perbukitan seperti ini menjadi tempat ataupun habitat bagi reptil ya teman-teman, terutama kura-kura kaki gajah. Lihat bang, keren nggak pohonnya? Keren banget. Keren banget ini motifnya. Sumpah teman-teman, pohon ini sangat indah banget teman-teman. Mungkin ini usianya udah ratusan tahun pohonnya kan? Iya. Ini pohon ulin kayaknya. Coba lagi kita keluar nanti. Tapi nggak ada ini kayaknya. Apaan tuh? Coba. Ya teman-teman,
Akhirnya teman-teman, benar apa kata saya kan teman-teman, kita berhasil menjumpai seekor kura-kura yang sangat gede banget teman-teman. Ya teman-teman bisa lihat, ini dia teman-teman. Teman-teman, ini kura-kura cukup gede banget ya teman-teman. Ini adalah, ya, hampir saja teman-teman kita putus asa ya teman-teman. Dari tadi kita keliling area ini belum bisa menemukan ataupun jumpai para satwa liar. Dan sekarang kita menemukan ini teman-teman, Manouria emis atau kura-kura kaki gajah ya teman-teman. Asli teman-teman, berat banget teman-teman ini teman-teman. Tadi kita ngelusur areal bawah itu kan bang? Iya, areal bawah ini. Gak tahu juga tiba-tiba di depan kita ada ini. Emang rezeki kayaknya kan. Akhirnya teman-teman kita bisa menemukan ataupun menjumpai hewan yang sangat langka ya teman-teman, yaitu Manouria emis atau kura-kura kaki gajah ya teman-teman. Kayaknya kita identifikasi dulu di sini aja bang kayaknya. Saya senang banget teman-teman bisa menjumpai ataupun menemukan hewan yang sangat langka ini ya teman-teman. Ini dia, ini adalah kura-kura kaki gajah atau Manouria emis ya teman-teman. Ini keren banget ya teman-teman. Tapi ini kayaknya udah tua ya bang kayaknya. Iya udah tua. Udah berapa tahun ini usianya? Mungkin 10 tahun udah ada ini kan? Ya teman-teman, Manouria emis ini merupakan salah satu jenis kura-kura daratan yang besar ya teman-teman. Adapun penyebaran kura-kura ini yaitu di Sumatera dan Kalimantan. Ini merupakan salah satu jenis kura-kura darat yang terbesar di kawasan Asia ya teman-teman. Biasanya bobotnya bisa mencapai 20 kilo sampai 50 kg ya teman-teman, dengan rentang tubuh 40 cm sampai 80 cm teman-teman. Ini sangat eksotik banget teman-teman. Ini sekarang keberadaannya sudah terancam punah ya teman-teman. Ini adalah jenis satwa ataupun binatang yang sudah langka teman-teman. Jadi kita harus menjaga dan tetap melestarikannya ya teman-teman. Akhirnya ya teman-teman, saya bisa menemukan ataupun menjumpai hewan yang sangat eksotik ini. Teman-teman bisa lihat, mau kemana dia? Karakternya memang seperti ini ya teman-teman. Kura-kura ini memang seperti ini. Dan kura-kura ini termasuk jenis kura-kura yang ya mungkin ya memang lambat ya, pergerakannya memang lambat karena beratnya ya cukup berat. Ini berapa kilo ya? Ya teman-teman, mungkin ini udah mencapai kisaran 15 kilo ya teman-teman. Ini sudah mencapai 15 kg teman-teman. Berat banget ya teman. Aduh. Akhirnya yang kita cari ditemukan juga ya bang. Benar berarti kata orang kemarin kan? Teman abang yang bilang kemarin di sini tuh ada katanya kura-kura yang besar kan? Berarti ini memang ini kayaknya. Mungkin ini yang ditemukan kemarin kan? Ya. Memang dia ini kayaknya. Tapi di mana ya sarangnya? Siapa tahu kita bisa temukan lagi kan? Coba kita lihat. Tapi enggak tahu juga lah, namanya sarang binatang nggak mungkin ketemu kan? Nah teman-teman, biasanya baning atau kura-kura kaki gajah ya teman-teman dapat kita jumpai di areal perbukitan atau punggungan kaki bukit ya teman-teman. Ini sangat indah banget teman-teman, eksotik banget teman-teman, berat banget teman-teman. Akhirnya teman-teman kita bisa menemukan satwa yang sangat unik. Coba kita bersihkan dulu ya. Nah teman-teman, tadi kan kita pas yang ngerekord di awal video tadi, kita kan menemukan tumbuhan ataupun tanaman keladi ya teman-teman. Nah keladi itu termasuk salah satu jenis makanan dia ini teman-teman, jenis makanan kura-kura ini. Mereka hanya memakan tumbuhan ataupun tanaman ya teman-teman, ya seperti keladi tadi. Itu termasuk jenis makanan mereka ini. Keren banget ini. Mau hujan sekarang kayaknya bang nih. Hujan. Masih langit nggak? Udah aja ya kayaknya. Udah. Saya sekarang udah cukup puas ini. Ya. Misalnya sudah bisa menemukan ataupun menjumpai ini. Ya kita lanjut di vlog berikutnya aja lah untuk mengeksplor ataupun menelusuri kawasan ini lebih jauh lagi ya. Ya. Ya teman-teman. Sekarang kita ingin pulang ya teman-teman. Aduh, gimana bang? Ini ngangkut bang kayaknya. Berat banget teman-teman, sumpah teman-teman, ini sangat berat teman-teman. Saya nggak sulit banget teman-teman untuk mengangkatnya. Tapi ini keren banget teman-teman. Sekarang kita bersihkan dulu lah. Ya teman-teman, demi menjaga alam agar tetap lestari,
sekarang kayak ini kita rilis lagi ya teman-teman. Akan kita lepaskan lagi supaya dia tetap lestari, sehingga tetap melestarikan keturunannya teman-teman. Semoga kedepannya jenis ini sangat mudah kita jumpai lagi ya teman-teman. Sekarang kita rilis lagi teman-teman. Sekarang kita lepas. Ke arah mana ya bang lepasnya? Kayaknya Arah atas lagi kali. atas aja ya. Itu aja kali kayaknya. Udah atas aja. Berat banget teman-teman. Semoga tetap lestari. Akhirnya kita rilis lagi teman-teman. Akhirnya teman-teman, petualangan kali ini membuahkan hasil yang cukup memuaskan ya teman-teman. Saya dan tim berhasil menemukan ataupun menjumpai salah satu jenis satwa yang sangat eksotik dan langka ya teman-teman, yaitu kami berhasil menemukan ataupun menjumpai Manourea emis atau kura-kura kaki gajah atau lebih dikenal baning hutan ya teman-teman. Saya sangat merasa senang sekali teman-teman bisa menemukan hewan yang sangat langka seperti Manourea emis tersebut teman-teman. Ya, seperti yang kita ketahui karena sekarang ini keberadaan hewan tersebut sudah terancam punah ya teman-teman. Jadi kita harus tetap melestarikan dan menjaganya agar tetap lestari. Sampai jumpa ya teman-teman di vlog berikutnya. Sampai ketemu lagi. Salam konservasi, salam lestari teman-teman.